Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita diberikan kesehatan serta ilmu pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menontonnya ya. Nah, untuk pembahasan video kali ini, saya akan membahas mengenai perencanaan agregat. Ya, kita slideshow dulu. Nah, perencanaan agregat sering kita dengar di kehidupan sehari-hari. Contohnya apabila kalian telah menonton sebuah pertandingan sepak bola, di sana pasti kalian telah mendengar dengan kata agregat atau skor agregat dari pertandingan sepak bola antara Persebaya dan Madura United. Nah, itu kalian pasti sudah dengar. Nah, pada video kali ini untuk perencanaan agregat di sini dalam konteks perindustrian atau industri manufaktur dan industri jasa. Ya, outline-nya pada video kali ini akan membahas proses perencanaan. Nah, perencanaan proses ini dalam dunia industri ada apa saja sih? Kemudian jangka waktunya berapa lama dan kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap planningnya ini. Nah, kemudian ada SNOP. SNOP sendiri ini adalah perencanaan penjualan dan operasionalnya. Nah, bagaimana hubungannya ini dengan agregat planning? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada agregat planning sendiri. Apa sih agregat planning itu? Kemudian tujuan dari agregat planning itu apa? Kemudian ada strateginya, kemudian ada metodenya yang digunakan itu apa saja, kemudian ada agregat planning di service atau di perusahaan jasa. Yang pertama kita membahas planning proses perencanaan. Yang pertama itu ada top eksekutif dengan rencana jangka panjang lebih dari 1 tahun. Jadi jika ada perencanaan yang membutuhkan waktu itu yang lebih dari 1 tahun, contohnya pada kapasitas decision, nah itu yang bertanggung jawab adalah top eksekutif. Nah, permasalahannya itu adalah penelitian dan pengembangan terhadap industrinya itu sendiri, kemudian atau perencanaan produknya, ada investasi modal, ada lokasi fasilitas. Nah, semuanya ini yang bertanggung jawab adalah top eksekutif. Lalu, untuk jangka menengah itu ada teknik perencanaan agregat. Nah, ini biasanya dalam rencana jangka menengah dengan jangka waktu 3-18 bulan. Nah, permasalahan dalam teknik perencanaan agregat itu mencangkup perencanaan penjualan operasi, kemudian ada production planning, kemudian ada budgeting, kemudian ada menetapkan pekerjaannya, kemudian ada inventory, kemudian ada subkontrak, kemudian ada rencana analisis rencana operasi. Nah, dari semua ini yang bertanggung jawab adalah tim SNOP dan manajer operation. Rencana jangka pendek. Nah, rencana yang waktunya paling singkat hingga 3 bulan. Nah, ini biasanya mengenai penjadwalan tenaga kerja, penjadwalan operasinya, penjadwalan orderingnya, kemudian ada pekerjaan juga, penjadwalan pekerjaan, pengiriman, overtime, maupun part-time help-nya. Nah, yang bertanggung jawab itu ada di Departemen Manajer Operasi, Supervisor, dan mandornya, foreman. Kemudian, selanjutnya itu ada SNOP, Sales and Operation Planning. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SNOP itu sendiri? Nah, itu adalah suatu proses untuk menyeimbangkan sumber daya dan permintaan. Maksudnya di sini, perusahaan mempunyai sumber daya, kemudian ada data permintaan. Nah, kita itu akan menyesuaikannya. Nah, lalu
hubungan SNOP dengan agregat itu sendiri apa? Nah, dari hasil SNOP sendiri outputnya itu akan dilanjutkan dikembangkan di agregat planning. Nah, data-data yang dibutuhkan itu mulai dari marketplace, data historis di masa lalu itu akan dibuatkan forecast demand untuk masa depan, permintaan masa depan, atau perencanaan permintaan masa depan. Nah, itu akan dikumpulkan di agregat planning. Kemudian dibantu dengan workforce yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian ada research and technology yang masuk ke product decision-nya, yang nantinya akan produk yang akan dijualkan di masa depan itu apa. Kemudian ada supply chain support, kemudian ada on hand, yaitu inventory on hand adalah produk yang ada di gudang, yang tersedia di gudang. Kemudian ada subkontrak. Nah, kita akan bahas di sini, membahas mengenai agregat planning. Nanti output dari agregat planning itu diproses di MRP, diproses di MPS, kemudian ke MRP, barulah menetapkan work schedule-nya. Nah, lanjut, untuk agregat planning sendiri itu menurut Hazelander. Nah, ini adalah suatu rencana menyatakan tingkat forecast untuk kelompok produk, finished good, inventory, shortage, kemudian tenaga kerjanya. Nah, jadi agregat planning ini adalah sekumpulan data dikumpulkan dalam proses agregat planning ini. Akan tetapi itu bukan data mobil merek A itu berapa, mobil merek B permintaannya berapa, mobil merek C itu berapa. Akan tetapi dalam itu peramalannya adalah kelompok produk. Kalau contoh gampangnya kita mengenai misalnya perusahaan Frito-Lay, dia itu adalah divisi dari Indofood Sukses Makmur, divisi potato chip. Nah, di situ ada potato chip, kelompoknya potato chip ada apa? Ada Lay's, Citato. Nah, dia kan bahan dasarnya kentang. Nah, di agregat planning itu bukan jumlah permintaan dari Lay's berapa, permintaan dari Citato berapa. Nah, kalau agregat planning itu adalah total dari satu divisi produk itu sendiri. Jadi ada Lay's plus Citato plus kelompok potato chip lainnya itu akan diakumulasi. Lalu tujuannya apa dari perencanaan agregat ini? Yaitu adalah memenuhi permintaan forecast serta meminimalkan biaya produksinya atau biaya operasionalnya selama periode perencanaan. Nah, strategi yang akan bisa dipilih ataupun yang akan digunakan oleh perusahaan. Nah, itu kita lihat bisa menggunakan pilihan kapasitas ataupun pilihan demand, pilihan permintaan ya. Yang pertama itu adalah mengubah tingkat persediaan. Nah, mengubah tingkat persediaan itu atau yang ada di pilihan capacity option yang merupakan adalah strategi murni, strategi yang disusun dengan hanya memanipulasi salah satu dari variabel, misalnya memilih mengubah tingkat persediaan, mengubah jumlah tenaga kerja. Nah, mengubah tingkat persediaan ini meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa mendatang. Yang kedua, itu ada mengubah jumlah tenaga kerja. Nah, ini salah satu cara untuk memenuhi permintaan dengan menyesuaikan tingkat produksinya. Kemudian, ada mengubah tingkat produksi melalui waktu lembur ataupun idle-nya. Nah, maksudnya di sini, ini tenaga kerja ini kalau di tingkat produksi melalui waktu lembur, tenaga kerjanya itu tetap konstan dengan mengubah-ubah jam kerjanya seperti misalnya menerapkan waktu lembur, waktu kosong. Nah, kemudian subkontrak. Subkontrak ini
Ketika perusahaan mendapatkan permintaan yang tinggi, perusahaan dapat memperoleh kapasitas sementara dari perusahaan lain dengan cara subkontraknya. Nah, kemudian ada pengguna tenaga kerja paruh waktu. Nah, tenaga kerja paruh waktu ini diisi pada kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan tenaga kerja yang tidak terampil. Nah, kemudian pada di pilihan demand itu ada 3. Bisa mempengaruhi permintaan ketika permintaan rendah. Perusahaan bisa mempengaruhi permintaan dengan cara melakukan promosi, melakukan iklan, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, itu ada tunggakan pesanan selama periode permintaan waktu. Maksudnya di sini, ketika perusahaan menerima pesanan barang atau jasa, tetapi perusahaan tidak bisa memenuhi saat itu juga. Nah, karena dalam garis bawah, perusahaan itu menerima permintaan yang tinggi, sehingga dia tidak bisa memenuhi pada saat itu juga. Misalnya perusahaan itu sudah melakukan subkontrak, sudah melakukan overtime, akan tetapi permintaan terus bertambah. Nah, perusahaan bisa menerapkan strategi tunggakan pesanan. Nah, kemudian ada bauran produk dan jasa yang melawan tren musiman. Nah, maksudnya di sini ini adalah salah satu teknik dari perusahaan untuk mengembangkan bauran produk dari barang-barang yang melawan tren musiman. Misalnya ketika perusahaan pada musim dingin dia melakukan memproduksi yang alat pemanas, kemudian kalau ketika di musim panas perusahaan memproduksi pendingin ruangan. Nah, itu adalah salah satu strategi yang bisa dipilih oleh perusahaan. Nah, kemudian strategi pencampuran untuk mengembangkan rencananya itu tadi, yang ini, itu bisa menggunakan C strategi. Nah, itu C strategi itu adalah tingkat produksi sama dengan demand. Nah, ketika dia akan tingkat produksinya akan mengikuti jumlah permintaannya. Misalnya demand-nya 50, dia akan tetap memproduksi 50. Berarti di sini tidak ada biaya inventory-nya. Nah, kemudian untuk level strategi, berapapun jumlah permintaannya, tingkat produksinya tetap konstan. Misalnya permintaannya 50, tetapi produksinya dari awal bulan sampai akhir bulan itu tetap 25 misalnya. Lalu ada mix strategi. Mix strategi itu percampuran antara chase dan level. Kalau misalnya chase itu jika digambarkan dengan kurva, nah dia akan membentuk, misalnya permintaannya seperti ini. Nah, untuk produksinya sebentar. Untuk produksinya, dia akan mengikuti garis kuning ini. Nah, ini adalah chase. Lalu bagaimana dengan level? Kalau level, misalnya saya gambarkan di sini. Nah, ini ada data permintaan. Dia produksinya akan tetap konstan. Nah, ini bedanya C sama strategi. Kalau mix dia konstan, naik, terus konstan. Nah, itu adalah percampuran antara level dan chase. Selanjutnya, di sini ada pilihan tadi kan ada 8, di mana ini adalah yang termasuk dari pilihan demand option, kemudian ini itu capacity option. Nah, ini ada keuntungan kerugiannya, catatan. Jadi ketika kita melakukan agregat planning, tidak asal
mengambil, tapi harus disesuaikan dengan kondisi dari perusahaannya, strategi yang cocok atau pilihan yang cocok untuk dilakukan agregat planning. Contohnya pada menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Nah, di sini kan ini cocok untuk pekerjaan yang tidak terampil. Nah, tidak terampil. Misalnya itu pada restoran bisa menggunakan tenaga kerja paruh waktu. Nah, kalau yang ini diperuntukkan kalau misalnya permintaannya itu sedang rendah. Nah, itu di sini harus sesuai dengan konteks kondisi yang ada di lapangannya. Lanjut. Nah, di sini adalah metode for aggregate planning. Nah, di sini pada pembahasan ini itu menggunakan dua metode. Nah, yang pertama itu grafik teknik. Yaitu adalah fungsinya menggunakan beberapa variabel secara bersamaan sehingga memungkinkan perencana untuk membandingkan antara permintaan dengan kapasitas yang ada. Nah, tahapan dari metode grafik itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah menentukan permintaan setiap produk. Nah, nantinya akan dibuat forecast yang akan dijalankan untuk di periode selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk yang make to order, nah boleh saja itu malah mempermudah bahwa data yang kita peroleh itu akan benar-benar diambil oleh customernya. Nah, tidak perlu dilakukan forecast. Nah, seperti itu. Kemudian langkah kedua itu adalah menentukan kapasitas untuk waktu regulernya, waktu lemburnya, kemudian ada tingkat subkontraknya itu harus ditentukan. Nah, kemudian setelah menentukan demand serta kapasitas serta informasi sebagiannya, jangan lupa menghitung biayanya. Di sini ada biaya tenaga kerja, biaya hiring, biaya layoff, kemudian ada biaya inventory-nya. Nah, selanjutnya setelah menentukan kapasitas dan biaya, lanjut ke mempertimbangkan kebijakan perusahaan yang akan diterapkan pada tenaga kerjanya. Nah, contohnya misalnya jika perusahaan melakukan waktu lembur, tenaga kerja harus memproduksi berapa persen dari unit yang diproses di satu hari. Nah, itu cuma salah satu kebijakan perusahaannya. Masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, kemudian setelah itu mengembangkan rencana alternatif serta menelaah total biaya. Nah, di sini barulah kita menganalisa dengan mencari data yang terkecil atau biaya terkecil, karena di sini tujuannya adalah memindahkan biaya operasionalnya. Nah, ini adalah tahapan metode grafik. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus. Pada produsen bahan atap yang ada di Meksiko ini memprediksi selama 6 bulan, mulai dari Januari, Februari, sampai Juni, selama 6 periode ini. Nah, hari kerjanya dia itu ada 22 hari. Dalam Januari hari kerjanya 22 hari, Februari 18 hari. Nah, forecast demand dari bulan Januari sampai Juni ini totalnya adalah 6.200. Kemudian hari kerjanya dari Januari sampai Juni ini itu ada 124. Artinya kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan 6.200 selama 124, perusahaan harus memproduksi atau menyiapkan 50 unit per harinya. Dia akan menemukan nanti totalnya 6.200. Kalau misalnya dijalankan per Januari pada perusahaan dengan rata-rata dengan dari 900 dengan produksinya hari kerjanya 22, dia akan menghasilkan 41,39. Nah, data ini yang akan digunakan untuk grafiknya. Nah, untuk data grafiknya kita bisa lihat di sini. Nah, pada bulan Januari misalnya itu di 41, Februari 39, Maret, seterusnya. Nah, ini bulan Juni. Nah, untuk yang tadi 50 dengan konstan, produksi konstan itu ada di sini.
Kemudian di sini ada permasalahan. Nah, kalau yang di Januari dia kan untuk produksi 50 per bulannya, per harinya, dia kan aman. Tetapi dia ada inventory-nya. Nah, ini ada inventory. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Nah, maka dari itu dipilihlah beberapa pilihan atau beberapa strategi di dalam kasus ini. Bagaimana cara memenuhi yang di atas ini? Apakah dia menetapkan subkontrak, ataukah dia menetapkan inventor yang ada di sini, ataukah dia melakukan hiring ataupun layoff? Nah, itu informasi biaya yang akan digunakan dalam studi kasus ini yaitu adalah biaya simpan, itu dihitung selama 1 bulan per unitnya ada $5. Subkontrak, biaya subkontrak dalam 1 unitnya ada 20. Rata-rata biaya tenaga kerjanya itu ada 10 per jam. Artinya, kalau misalnya 1 hari ada hari kerja 8, berarti 8 kali 10 per harinya ada 80. Biaya overtime itu 17 per jam setelah bekerja selama 8 jam itu tadi. Kemudian dalam 1 unit produk itu membutuhkan waktu 1,6 jam. Kemudian ada increase cost increase kalau menaikkan production ataupun misalnya hiring ataupun training, perusahaan akan dikenakan biaya 300 per unit. Kemudian ada cost decrease, perusahaan akan dikenakan 600 per unit. Biaya-biaya ini akan digunakan pada analisis selanjutnya. Nah, ini adalah rencana strategi yang dipilih pada contoh kasus ini misalnya yaitu adalah constant workforce. Pertama, yaitu tenaga kerjanya konstan. Workforce yang dipilih adalah tenaga kerja di sini. Tenaga kerja yang konstan selama 6 periode. Misalnya tenaga kerjanya 10, dia akan terus 10 sampai 6 bulan. 6 bulan ini. Kemudian dia menerapkan subkontrak dengan tenaga kerja konstan. Yang ketiga, dia nge-hiring ataupun layoff. Nah, dari 3 pilihan ini, manakah yang akan diterapkan kepada perusahaan yang bisa meminimalkan biayanya? Nah, dari sini kita hitung biayanya dengan rencana 1 dengan constant workforce. Ini, yaitu pada bulan pertama, misalnya di bulan Januari dengan 22 hari kerja dengan produksi 50 unit per hari, dia akan menghasilkan 1.100 unit. Sedangkan forecast demand-nya dia hanya 900. Berarti dia mempunyai inventory di gudang ada 200. Nah, kalau constant workforce, biaya yang digunakan itu ada inventory dan biaya reguler. Kalau misalnya dia menerapkan overtime, dia akan ada biaya di sini. Apapun hiring, layoff, subkontrak akan tetapi di sini tidak digunakan. Karena apa? Karena ini adalah karena pemenuhan April Mei yang melebihi kapasitasnya itu melebihi 50 unit ini per harinya. Dia itu bisa tertutupi oleh inventory yang telah diproduksi pada bulan sebelumnya. Nah, ini tertutupi oleh ini. Kelebihan 650. Sedangkan untuk yang April, Mei, Juni ini membutuhkan 650 juga. Akhirnya dia tidak menerapkan overtime maksud dan hiring ataupun layoff-nya. Untuk jumlah tenaga kerjanya sendiri didapat dari mana? 10. Nah, tadi kan 1,6 yang dibutuhkan untuk 1 unit. Berarti kalau 8 jam itu dibagi 1,6 menghasilkan 5. Artinya kalau 5 butuh 50 unit per hari, 50 dibagi 5 sama dengan 10 workers. Tuh. Nah, untuk biaya inventorinya ada 1.850 dikalikan 5. Nah, didapat dari sini. Kemudian regulernya 10 worker dikalikan 80 per hari dikalikan 124. Hasilnya 9.900
Artinya biaya yang dibutuhkan pada perencanaan 1 ada 184,50. Perencanaan kedua, use of subcontracting waiting content workforce. Nah, kalau menggunakan subkontrak, dia perusahaan akan mengambil per bulan yang memiliki permintaan per hari paling rendah, yaitu berada di bulan Maret. Di bulan Maret perharinya itu ada 38. Artinya apa? Kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan itu 38 unit dibagi jam kerja satu hari dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu unitnya ada 1,6 dan ada 8 jam, atau di sini adalah 5. Artinya 38 dibagi 5 sama dengan dibutuhkan 7,6. Nah, perhitungan pada biaya tetap 7,6 karena 7 itu mengambil dari penuh waktu, 1 itu diambil kerja paruh waktu. Untuk in-house-nya itu berarti perusahaan memproduksi sebanyak 4.712, sedangkan permintaan selama 6 bulan itu ada 6.200. Sisanya dari ini akan disubkontrak. Nah, subkontraknya sebanyak 1.488 yang masuk ke biaya subkontrak, di mana satu unitnya itu ada 20. Nah, berarti 20 dikalikan 1.488, totalnya 29,60. Nah, berarti biaya yang dibutuhkan untuk perencanaan kedua ini ada sebesar 105.152 dolar. Nah, sampai di sini apakah sudah bisa menyerap beberapa ilmu atau beberapa bagian? Nah, semoga bermanfaat. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa komen di bawah di kolom chat. Dan kemudian untuk video selanjutnya juga materi apa sih yang akan kita bahas untuk selanjutnya, kalian bisa request. Nah, untuk selanjutnya rencana ketiga, hiring and layoff-nya. Nah, tadi kan sudah ada perencanaan kedua, lanjut ke perencanaan ketiga. Nah, di sini strategi yang ketiga ini menggunakan hiring saat permintaan naik, kemudian menggunakan layoff dia pada saat permintaannya turun. Contohnya untuk yang turun itu berada pada dari Januari ke Februari. Nah, kita lihat dia daily growth rate-nya. Nah, dia turun sebanyak 2. Maka dia perusahaan dikenakan biaya cost decrease production. Berarti karena 2 kali 600. Nah, 600 dapat dari mana? Dapat dari informasi produk di awal, cost information. Nah, yang naik contohnya pada ini ataupun ini 38 ke 57. Dia naik 19. Dia akan dikenakan biaya hiring. Berarti 19 kali 300. Kalau biaya decrease itu contohnya misalnya biaya pesangonnya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau nge-hiring biaya trainingnya. Nah, itu. Total dari perencanaan 3 ini dia menghasilkan biaya 117.800 dolar. Lalu kita bandingkan dengan perencanaan 1 yang constant workforce, perencanaan 2 subkontrak, perencanaan 3 yang hiring layoff. Ternyata yang paling kecil biayanya itu, maaf ini ketutup recording ya. Nah, tadi yang perencanaan ketiga 117.800 ya, di sini 117.800. Nah, ada di perencanaan kedua dari 3 pilihan. Kalau metode grafik ini sama halnya itu dengan metode cut and try. Maksudnya kita ambil pilihan, kita coba analisa dari beberapa pilihan, diambil yang terbaik. Nah, kalau metode grafik tidak menghasilkan pilihan strategi yang optimal karena
yaitu tadi kita metode grafinya itu sama halnya dengan cut and try. Nah, kalau untuk menghasilkan metode yang optimal itu digunakan metode transportasi yang ada di pendekatan matematis, yaitu metode yang kedua ini, yaitu menghasilkan solusi optimal untuk meminimalkan biayanya. Di sini itu dapat sangat rinci sekali bagaimana produksi normalnya, kemudian overtime-nya, kemudian jumlah yang akan disubkontrak dan inventory yang akan dibawa ke periode selanjutnya. Itu kan dijelaskan pada metode transportasi ini. Nah, contohnya itu pada perusahaan ban atau tire, Friend-Walls Tire Company. Nah, ini mengembangkan agregatnya dengan metode transportasinya. Nah, biaya yang kapasitas dan biaya yang dibutuhkan atau data-data yang dibutuhkan ada di kolom sebelah kiri. Yang ini adalah pengisiannya kita. Nah, untuk pengisian kapasitas ini, kita mulai dari langkah sini, total demand. Menyesuaikan dengan informasi yang ada, demand. 3 periode. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Nah, ini ada di informasi datanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya mengisi kolom total capacity available itu sesuai dengan data informasinya juga. Nah, reguler, overtime, subkontrak ini ada di sini. Periode pertama, periode kedua, periode ketiga, maupun on hand beginning inventory-nya. 100 tire. Nah, ini 100 tire. Lalu, langkah selanjutnya mengisi nilai cost. Cost di sini 0. Kenapa? Padahal di sini ada inventory 100. Nah, 100 ini itu karena dikeluarkan di 800, dibutuhkan permintaan 800. Nah, 800 dikurangi 100 berarti kurang 700. 700 akan dilaksanakan di regular time. Kapasitasnya kita lihat cocokkah? Nah, cocok. Berarti kapasitas regular time sudah digunakan pada permintaan 700 ini. Nah, untuk yang periode kedua di sini bernilai 200 apabila ada produk yang akan dibawa ke periode kedua tapi diproduksi di periode pertama, dia akan dikenakan biaya simpan 2 per tire ini. Begitu seterusnya pada periode ketiga. Apabila terjadi penyimpanan produk selama 2 bulan yang diproduksi di bulan pertama, dibawa ke bulan kedua, dibawa bulan ketiga, dia akan dikenakan 2 kali lipatnya, yaitu ada 4. Nah, kemudian untuk biaya reguler di sini ada 40. Nah, di sini reguler time-nya 40. Nah, di sini 42 karena yang di sebelah kiri ini periode ke-1, di sini adalah periode kedua. Nah, apabila terjadi penyimpanan produk yang diproduksi di periode pertama, berarti regular time ditambah biaya simpan produk yang disimpan selama 1 bulan. Nah, ini regular time ditambah 2 kali biaya simpan selama 2 bulan ini. Nah, overtime 50. Nah, ini juga 52 sama halnya dengan konsep ini. Nah, lalu pengisiannya untuk yang ini itu kita lihat. Nah, di sini dibutuhkan 1000. Kita lihat biaya yang terendah dari sini adalah 40. Kita isi dulu. Memaksimalkan biaya yang terendah. Regular time-nya di sini kapasitasnya 700, kita gunakan 700. Nah, selanjutnya kita lihat biaya terendahnya lagi itu berada di 50. 50 kita optimalkan kapasitasnya 50. Masih kurang lagi, kurang 250. Kita cari dulu. Nah, dia menggunakan overtime pada periode pertama. 52 berarti 50. Berarti 50 ini untuk pemenuhan permintaan 1000 ini dikerjakan di periode pertama yang akhirnya dia kan berarti dia menyimpan biaya 2 per unit, sedangkan biaya overtime-nya 50 ditambah 2. Nah, itu adalah filosofinya bagaimana mendapatkan angka 52 ini. Nah, kemudian sampai total ini adalah 1000, begitu juga dengan ini. Nah, karena di sini subkontraknya hanya digunakan 50, sisa kapasitasnya itu ditaruh di kolom unused capacity ataupun dummy. Tuh.
Nah, selanjutnya, setelah mendapatkan angka-angka yang sesuai dengan total demand maupun total kapasitas ini, untuk menghitung biayanya kita menjumlahkan biaya yang dikeluarkan periode pertama, ditambah biaya yang dikeluarkan periode kedua, ditambah biaya periode ketiga. Biaya pertama berarti 100 kali 0, 700 kali 40. Kalau periode kedua 50 kali 52, 50 kali 72, 700 kali 40. Nah, begitu seterusnya yang menghasilkan total biayanya adalah 105.700. Nah, ini adalah solusi optimalnya dari metode transportasi. Nah, gitu. Selain di manufaktur, agregat planning juga digunakan pada perusahaan servis. Nah, perusahaan servis ini apa sih tujuannya dari perusahaan jasa ini untuk menerapkan agregat planning? Nah, pada perusahaan jasa, agregat planning itu umumnya digunakan untuk melakukan penjadwalan tenaga kerjanya. Nah, tujuannya yang harus pengendalian biaya tenaga kerjanya itu sendiri itu sangat penting untuk perusahaan jasa. Teknik-teknik yang sukses yang mencakup hal itu contohnya misalnya melakukan penjadwalan jam kerja yang akurat sehingga mendapatkan respon cepat terhadap pelanggan. Nah, kemudian juga suatu bentuk tenaga kerja yang siap dipanggil untuk direkrut atau diberhentikan untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Nah, kemudian ada fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang mungkin tenaga kerjanya itu yang tersedia dapat dialokasikan ulang, misalnya tenaga kerjanya itu fleksibel keterampilannya. Kemudian ada fleksibilitas terhadap tingkat output ataupun jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Itu adalah tujuan-tujuannya mengapa dilakukan agregat planning ini. Nah, agregat planning terhadap perusahaan jasa. Contohnya pada restoran. Ini itu dia tujuannya untuk memperlancar tingkat produksi dan menentukan tenaga kerja yang optimal. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Tidak hanya tenaga kerja, melainkan juga pada di rumah sakit contohnya, misalnya di rumah sakit itu perencanaan kapasitas tempat tidurnya. Nah, jadi untuk forecast-nya kedatangan pasiennya selama 6 bulan bisa saja. Rantai bisnis perusahaan jasa kecil yang bisa contohnya pada perbengkelan maupun percetakan. Nah, itu kan termasuk perusahaan jasa kecil yang berskala nasional. Nah, kemudian di industri maskapai penerbangan mencangkup pada jumlah tenaga kerjanya berapa sih yang dibutuhkan, bisa. Kemudian jasa lainnya contohnya jasa transportasi, keuangan, itu untuk tujuannya untuk merencanakan kebutuhan sumber daya manusia dan mengelola permintaan. Semuanya pada umumnya untuk perusahaan jasa itu berada di penjadwalan tenaga kerja. Namun sedikit kemungkinan terhadap penjadwalan ketersediaan barang pendukung untuk perusahaan jasa. Ya, oke, thank you sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian. Nah, untuk video selanjutnya, kalian bisa boleh komen untuk di bawah yang akan dibahas untuk di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.